Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala al-Qur'ana liyahdihi ila siratal mustaqim wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu mursalin wa nahnu ala dzalika minasyaitonir amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum fa ya nafsi bidzallah fa fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri sendiri khususnya, umumnya terhadap seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, untuk selalu meningkatkan takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana takwa. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan sehingga siang hari ini kita masih bisa menunaikan salat Jumat berjamaah di Masjid An-Nur yang insyaallah penuh barokah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in, terutama kerahmatan kepada kita selalu umat Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita tunggu insyaallah dari nanti yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita saat ini melihat di media, di surat kabar, media cetak maupun media sosmed, begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah menunaikan berangkat menuju ke Makkah Mukarramah. Kalau menurut data daripada Kemenang, jamaah Indonesia pada saat ini yang berangkat jamaah haji ada 221.000, terdiri daripada 203.320 jamaah haji reguler, 17.680 haji yang khusus. Marilah kita doakan bersama-sama, semoga saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita yang berangkat pada tahun ini menjalankan haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan daripada ibadah haji ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan menunaikan ibadah haji, yang ketiga panggilan kematian. Jawab dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 panggilan inilah beruntun, ada kesinambungan satu sama yang lainnya. Seandainya kita dalam panggilan pertama sudah menunaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan memanggil, yaitu panggilan yang kedua, yaitu ibadah haji. Ibadah haji kita sudah menunaikan, ibadahnya sangat luar biasa. Kita menunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niat hati, pikiran dan fisik kita, insya Allah nanti akan mendapat nilai level yang ketiga, yaitu panggilan kematian dengan derajat husnul khatimah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan demi panggilan inilah
Bagaimana kita memanggil kita untuk introspeksi kepada diri kita sendiri. Seberapa kita sudah menunaikan panggilan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Asr 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang telah engkau lakukan dan apa yang sedang engkau rencanakan. Di dalam surah Al-Asr 18 ini ada dua hal yang patut kita simak, patut kita dalami. Yang pertama, perintah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan, menjalankan perintah juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Analogi sebuah takwa seperti halnya gambar dalam dua sisi gambar dalam mata uang kita. Kalau seandainya mata uang kita mempunyai satu gambar, satu sisi gambar saja, maka tidak akan bernilai uang tersebut. Kalau dua sisi mendapatkan gambar semuanya, maka bernilailah uang tersebut. Begitu juga takwa. Takwa dua sisi yang tidak bisa terpisahkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menjalankan hanya satu sisi saja. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita lihat yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah apa yang telah engkau lakukan dan apa yang engkau rencanakan. Dua makna di sini, apa yang telah kita lakukan hari kemarin, tahun kemarin, dan apa yang akan kita rencanakan hari besok atau tahun besok. Mana yang kedua, apa yang telah kita lakukan di dunia ini dan apa yang telah nanti kita rencanakan untuk kehidupan kita, yaitu di akhirat nanti. Jawab-jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita introspeksi bersama, seberapa kita panggilan yang pertama, yaitu panggilan sholat. Sudahkah kita memenuhi panggilan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melatih kita setiap hari minimal 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Seberapa kita sudah menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti mendapatkan panggilan yang kedua, itu haji. Panggilan haji merupakan panggilan, yaitu ibadah yang yaitu rukun iman Islam yang kelima, puncak daripada rukun Islam. Kalau kita mempelajari daripada ibadah haji, rukun-rukun haji dan ibadah haji, tentunya kita akan menemukan sesuatu hal tersebut untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah haji, ibadah yang merupakan 3 hal, yaitu ibadah fisik, ibadah hati, juga ibadah tentang harta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meneliti daripada hikmah daripada ibadah haji. Kalau dalam ibadah haji ada di situ kita menggunakan 2 kain ihram, tentunya kita bisa memaknai bahwasanya kita hidup di dunia ini, lahir di dunia ini tanpa membawa sesuatu, nanti akhirnya juga tidak akan membawa sesuatu. Bahkan yang dibawa hanya 2 helai kain yang berwarna putih. 2 hal yang berwarna putih, 2 hal yang maknanya kita apa yang kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah kita lakukan di dunia kepada masalah manusia dan makhluk yang lain. Kalau kita lihat warna putih, putih artinya bagaimana supaya kita menjernihkan pikiran kita, hati kita, tubuh kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai dalam ihram kita bisa lihat daripada surah Al-Adiyat 50. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada.
nilai yaitu ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah makhluk dan ghairi makhluk. Ibadah makhluk seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ghairi makhluk segala sesuatu yang kita kerjakan, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah haji ada dinamakan di situ, yaitu kita sedang tawaf. Tawaf satu titik menuju Ka'bah, artinya kita tahu kita ibadah kepada Allah satu titik menuju ke tauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf itu berkeliling mengitari selama 7 kali, artinya manusia pasti akan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita menikmati, kadang kita mendapatkan ujian dan lain sebagainya. Dan kadang kita juga dalam keliling tersebut ada 7 kali keliling. Artinya ada akhir di situ. Penghidupan manusia pasti semuanya akan berakhir. Wa man nu'ammiru nunaqqisu fi khalqi afala yaqilun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ibadah haji ada sa'i, lari kecil dari Safa dan Marwah. Safa artinya suci, Marwah artinya kemuliaan. Di sini titik bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, manusia yang mulia, mereka yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat seberapa dia ke dunia, jabatannya, pangkatnya dan lain sebagainya. Karena apa di dalam sa'i yaitu Siti Hajar merupakan, kalau dalam sejarah, adalah sesuatu pembantu atau budak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang suci akan mendapatkan kemuliaan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saat itu juga ada tahallul, memotong rambut kita. Nilai-nilai memotong rambut bukan artinya kita memotong rambut kita, tapi memotong segala sesuatu isi dalam otak kita, dalam pikiran kita, sesuatu yang tidak baik, sesuatu suudzon kepada tetangga dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran kita jernih, kita potong di sana. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ada nilai-nilai yaitu di dalam Arafah. Wukuf di padang Arafah. Artinya apa jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wukuf di padang Arafah. Arafah mempunyai 3 makna. Yang pertama yaitu i'tiraf, pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada zat sama zaman itu. Saat itu Nabi Adam dikeluarkan daripada surga. Kemudian Nabi Adam menyesal dengan doa, Rabbana dolamna anfusana bilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. I'tiraf, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua maknanya araftu, bagaimana ketika Jibril mengajari Nabi Ibrahim yaitu ibadah haji saat itu titik terakhir yaitu di Arafah. Maka setelah diajarkan oleh penuntasan oleh malaikat Jibril, araftu wahai Ibrahim, maka arafta wahai Ibrahim, maka dijawab araftu. Yang terakhir yaitu makna ta'aruf. Di sinilah seluruh manusia berkumpul di Arafah untuk saling mengenal satu sama yang lainnya, memahami watak satu sama lainnya, memahami watak daripada saudara-saudara tetangga negara lainnya. Jemaah-jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di Syedang Musdalifah, yang kemudian yaitu lempar jumrah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil daripada lempar jumrah bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan yaitu perintah menyembelih yaitu anaknya Ismail. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di situ lempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Mari kita lihat nilai-nilai daripada lempar jumrah ini. Saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika itu ada godaan setan, maka tepat pada waktu diulah. Diulah itulah Nabi Ibrahim digoda oleh Allah, digoda oleh setan iblis untuk supaya tidak memenuhi
perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim melemparkan batu dengan 7 kerikil. Tidak cukup di situ, Nabi Ibrahim tidak tergoda, maka iblis setan menggoda Siti Hajar, yaitu diusta dengan godaan-godaan supaya tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada dari Siti Hajar tidak bisa digoda, maka setan iblis menggoda lagi kepada anak, yaitu Ismail, yaitu dilempar di Aqabah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hidup kita dari lahir sampai meninggal nanti ada gangguan-gangguan, ada godaan-godaan iblis, godaan setan yang mengganggu kita, sehingga kita akan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan orang-orang yang bertaklim, orang-orang yang solehin, orang-orang yang bisa memberikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaat waktu dengan sebaik-baik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dijala sakinatal fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i innaka qaribun mujibud ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa lidhikrillahi akbar. Aqimis shalah.